Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kali ini saya akan tes kecil-kecilan ya. Kita tes seneng-seneng aja, yaitu air tetes AC yang sering dipakai sebagai air radiator. Kita bandingin dengan coolant gitu. Jadi coolant ini punya kemampuan selain dia tahan panas, jadi dia titik didihnya itu di atas 100 derajat Celcius. Kalau air kan udah jelas tuh 100, nah dia di atas 100 derajat Celcius. Dia juga punya kemampuan anti karat dan kerak. Jadi kalau kita lihat klaimnya seperti ini tuh, sengaja merek nggak saya tampilkan ya, jadi mencegah karat dan kerak. Jadi merek nggak sengaja nggak saya tampilkan, tapi radiator coolant saya ini harganya murah hanya 1 galonnya 70.000 kalau nggak salah, seperti itu. Artinya murah gitu, artinya kawan-kawan worth it lah beli yang murah aja. Kalau memang bisa mencegah karat, kenapa harus pakai air tetesan AC gitu, maksudnya gitu. Tapi nanti kita buktikan ya. Jadi rencana nanti ini, saya sekarang lagi nampung air tetesan AC, nanti akan ada 2 gelas, satu kita isi coolant, satunya kita isi air tetesan AC. Kemudian masing-masing gelas kita masukin paku. Jadi paku ini udah saya cari paku yang benar-benar bersih gitu, nggak ada karatnya. Kemudian nanti akan kita cemplungin paku, kita tunggu selama 3 hari. Nanti kita lihat paku yang mana yang berkarat. Pakunya sengaja pakai paku kayu ya, karena paku kayu itu dia lebih mudah berkarat dibandingkan paku beton. Oke, saksikan video berikut ini. Oke, sebelum dimulai saya akan tes dulu ya pH-nya ya. Masing-masing air perlu tetesan yang banyak. Ini kita kurangin, masing-masing kita kurangin dulu. Oke, sekarang saya kasih tetesan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh iya, dari warnanya merah itu udah kelihatan tuh. 3. Tuh. Ini hijau dia. Ini hijau ini mendekati pH normal sebenarnya. Kita lihat agak biru ya. Ini air tetesan AC agak biru sebenarnya. Kalau saya lihat malah pH-nya nih biru di pH berapa ini? pH tinggi nih di 8 ini pH-nya. Kemudian ini memang merah ini rendah loh. Ini memang pH-nya rendah banget kalau merah ini. Kemudian ini di agak kuning, ini sekitar di pH 4 sekian, memang 5-an. Kalau warna ini ya masalahnya itu tadi, kita nggak lihat angkanya kira-kira gitu, kira-kira. Jadi memang dari segi pH air aki ini paling rendah gitu. Nah ini sebenarnya pH-nya normal ya. Air tetesan AC ini pH-nya normal. Oke, air tetesan AC pH-nya sekitar 8 ya, 8,6 ya, sama. Kalau kita lihat di warna regionnya ini memang pH-nya agak kebiruan, memang pH tinggi, udah 8 sekian ya. Sekarang kita ke air aki. Jadi ini kita pakai 2 alat tes ya, tes yang digital maupun yang pakai tetesan untuk memastikannya lagi ya. Jadi ini pakai tetesan. Ini rendah banget memang, ini air tetesan aki ini. pH-nya tuh sesuai dengan warnanya. pH-nya 1, rendah banget. Ini air aki isi ulang ya, pH-nya 1. Ntar saya bersihkan dulu. Kemudian ini air keran rumah saya ya. Memang air keran rumah saya ini pH-nya rendah ya, 4.
4,1 pH-nya, memang rendah. Karena bentar ya, tak cek lagi, sekitar 4,8. Ya, sekitar 4,8 4,9. Karena memang air sumur saya ini memang asam, lebih asam. Jadi kalau lihat pH yang paling tinggi itu si air tetesan AC, kemudian dia pH-nya basah, ini udah pH asam si air keran rumah, ini 5, dan paling rendah adalah air aki. Nah, sekarang kita akan lihat pH-nya si air coolant. pH-nya si coolant. Coolant itu nggak tahu ya, bisa nggak pakai pH tester? Rasanya nggak bisa, karena dia udah ada warna sendiri. Yang tes pH yang model tetes segini udah ada warna sendiri, jadi dia pakai alat digital aja. pH-nya 8,6. Jadi pH-nya antara si coolant sama tetesan air AC pH-nya sama gitu. Mungkin itulah makanya banyak orang yang merekomendasikan pengganti coolant itu adalah air tetesan AC, karena mereka melihat pH-nya. Tapi nanti kita akan lihat cara apakah memang bisa menangkal karat gitu. Apakah memang ada korelasi antara pH dengan menangkal karat seperti itu ya. Kita akan buktikan gitu. Apakah memang air AC dengan pH yang basah tadi sama kemampuannya dengan coolant yang pH-nya juga basah sekitar 8. Ya. Kalau masih sempat ada waktu, saya nanti akan juga praktekkan apakah memang coolant itu punya titik didih yang lebih tinggi. Nanti kita akan coba panasi, cuma kita lihat keadaan lah ya, kalau masih ada waktu memungkinkan. Oke, ini saya isi coolant. Mudah-mudahan saya nggak dimarahin istri ya, karena pakai cangkir di rumah. Cangkir di rumah. Ini air keran ya, air aki yang mana? Oh, ini air aki. Oke. Untuk tetesan AC masih saya tampung, mudah-mudahan udah dapet airnya. Nanti kita lihat. Oke, ini air keran. Ini saya bukan mau menyalahkan siapa yang biasa pakai air biasa terus pakai air AC, enggak ya. Kalau Anda suka pakai air AC ya silakan aja. Ini eksperimen saya iseng-iseng. Kalau ada manfaatnya bagi Anda, alhamdulillah. Kalau nggak ada manfaatnya ya nggak usah ditonton, ngabisin kuota Anda aja. Gitu ya. Sekarang saya akan ambil air AC. Alhamdulillah air AC-nya udah dapet setengah jam, lumayan juga dapetnya. Oke, semua airnya bening ya. Awalnya bening semua. Kemudian pakunya udah saya cek. Jadi saya cari paku yang relatif semuanya nggak ada karat gitu. Jadi supaya adil ya. Oke, sekarang akan saya masukkan satu persatu. Sekali lagi saya cek pakunya memang nggak ada bekas-bekas karat. Oke, filter coolant. Oke. Ini air keran. Oke. Ini pakunya juga bagus. Air apa nih ya? Aki ya. Ini ya pakunya bagus, air AC. Oke. Sekarang kita tunggu selama berapa hari ke depannya, saya akan lihat yang mana dulu. Kalau udah ada karat-karat kita stop, mungkin 3 hari lah ya. Kita coba akan 3 hari, kita cek bagaimana nanti keadaannya. Oke. Kawan-kawan, saya rencana mau nambah satu lagi sampel. Ini cangkirnya saya bedakan. Ini cangkir coolant. Coolant saya kasih paku yang memang sudah berkarat. Saya mau lihat apakah coolant mampu merontokkan karat yang sudah ada. Karena ini penting juga nih. Jadi untuk mobil yang sudah biasa pakai air biasa, kemudian mau ganti coolant, nah itu perlu ada pertimbangan juga nih. Makanya saya akan coba ini paku yang udah berkarat seperti ini, kita masukkan ke coolant. Oke, ini sebenarnya udah 1 hari
1 hari. Sekarang jadi kemarin saya masukkan sampel-sampelnya, jadi ini udah 1 hari. Kalau kita lihat ya, di 1 hari ini udah kelihatan nih, ada 2 air yang sudah kelihatan ada karatnya. Jadi ini air kran dan air AC. Lihat tuh, pakunya sudah ada karatnya tuh. Tuh. Nah ini air aki ini masih relatif bagus pakunya. Kemudian yang ini air kran udah kelihatan keruh. Nah yang ini juga masih bagus. Nah itu kita tambah satu lagi sampel paku yang memang udah berkarat. Bagaimana, apakah mampu dirontokkan sama coolant. Oke, kita tunggu beberapa hari ke depan. Oke, ini hari kedua ya. Hari kedua kita lihat air kran dengan air tetesan AC yang parah. Tapi yang paling parah ini air kran nih. Lihat nih, sama air tetesan AC. Nah, saya salut masih sama air aki isi ulang ini. Dia tidak kena karat. Kalau coolant ya seharusnya memang sudah seperti itu, nggak kena karat. Sama ini, yang ini juga nanti kita lihat di terakhir aja ya, apakah karatnya rontok apa enggak. Jadi ini hari kedua ya, besok kita cek lagi di hari ketiga. Assalamualaikum, ini adalah hari ketiga ya kawan-kawan. Ini saya rasa cukup 3 hari aja. Dan percobaan ini adalah percobaan iseng-iseng aja dari saya, dengan peralatan seadanya, dan belum tentu percobaan saya lakukan ini standar ya, sesuai standar, belum tentu juga gitu. Atau memang mungkin nggak sesuai standar ya. Tapi ini saya hanya ingin memperlihatkan hasil dari percobaan saya seperti ini. Kesimpulan saya kembalikan kepada kawan masing-masing seperti apa. Oke, sekarang kita akan cek satu-satu ya. Kita cek satu-satu untuk air tetesan AC ya. Ini air tetesan AC ya kawan-kawan. Kita lihat AC. Jadi kita lihat keadaannya. Itu kawan-kawan lihat keadaannya, pakunya berkarat. Jadi pakunya ini berkarat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah air aki isi ulang. Ini air aki isi ulang ya, yang botol biru. Kita lihat keadaan pakunya masih bagus. Sekarang kita ambil aja kalau penasaran. Bentar ya. Ternyata bukan keadaan pakunya masih bagus. Dia memang tidak berkarat, tapi rontok kawan-kawan. Rontok. Jadi kawan-kawan lihat nih, bagian atas pakunya rontok. Jadi airnya ini sangat tinggi asamnya. Tuh, rontok. Ini kawan lihat ya, ini ada rontokannya. Jadi setelah saya pegang rontok. Waktu saya lihat dari atas seolah-olah pakunya masih bagus, tapi ternyata rontok seperti itu. Ya. Kemudian air kran, ini air sumur ya, bukan air kran, air sumur ya, karena kran saya itu dari air sumur. Ini juga berkarat. Kita lihat malah paling parah nih, lebih parah dari tetesan AC ya. Jadi ini tetesan AC berkarat. Air aki isi ulang yang botol biru ternyata rontok, dia tidak berkarat tapi rontok. Kemudian air kran rontok. Nah sekarang kita ke coolant. Kawan-kawan lihat, tidak ada karat sama sekali. Jadi keadaan pakunya masih mulus ya. Nah dari sini kawan-kawan silakan pertimbangkan masing-masing ya, tergantung sih saluran radiator mobil kawan-kawan terbuat dari apa gitu ya. Terus ada coatingnya gitu. Jadi tidak bisa saya judge semua kalau ditaruh di mobil akan seperti ini hasilnya, belum tentu juga, karena tergantung dari bahan dari saluran radiatornya juga dari apa. Kemudian ada pengaruh panas juga. Kalau di radiator kan ada pengaruh panas, ada macam-macam lah pengaruhnya. Jadi belum tentu seperti gambaran ini. Cuma ini minimal sedikit bayangan buat agan-agan apa gunanya coolant ya. Oke, sekarang kita lihat yang satu lagi. Ini satu lagi yang kita taruh paku berkarat. Apakah karatnya akan rontok? Ternyata tidak kan. Jadi karatnya tidak rontok, dan tetap saya juga tidak melihat rontokan karat di sini. Jadi masih seperti ini karatnya gitu. Ya, ini produk coolant yang saya pakai ya. Bisa jadi coolant merek lain juga beda gitu. Oke.
Dan coolant juga udah sempet saya tes untuk titik didihnya ya. Ternyata dia ini, yang coolant saya ini dia 102 derajat Celcius titik didihnya, jadi sedikit di atas air biasa gitu. Cuma memang ada beberapa coolant yang bisa lebih dari itu, ada yang sampai 120, itu yang lebih bagus lagi. Mungkin harganya lebih mahal ya. Seperti itu. Saya rasa ini aja ya percobaan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kawan-kawan. Kalau nggak ada manfaatnya ya udah abaikan saja. Jadi dari sini bisa dilihat bahwa memang coolant itu berguna untuk mencegah karat. Dan kita lihat air AC memang lebih baik dibanding air keran biasa, tetapi ya tetap aja ada potensi berkaratnya. Atau kita coba ambil ya. Nah, ini karat yang dihasilkan air AC memang dia menempel di pakunya. Tetapi saat kita lap ini pakunya masih bisa bening lagi gitu. Jadi dia baru bakalan karat ya, belum sempat menempel. Cuma ini kalau dalam waktu lama saya yakin akan menjadi karat beneran. Jadi dia udah bakalan karat setelah kita lap. Dan kita lap ada beberapa karat yang menempel, tetapi ada beberapa karat yang lepas lagi itu. Itu ya. Tapi ada memang yang udah kelihatan tuh, udah kelihatan ada karat yang menempel gitu. Nah, ini yang paling parah. Air keran. Oh ya, ini air keran ini kelihatan, ini memang rontok dia, tapi kelihatan nih udah ada bakalan karat tuh, udah ngitem dia. Ini yang kalau dibiarkan dalam waktu lama akan jadi karat beneran. Yang jelas airnya menjadi kotor nih. Kotor ini kalau di apa namanya? Di radiator berpotensi membuat buntu ya. Nah, kalau ini kita kelihatan bahwa memang benar-benar yang dari coolant memang benar-benar masih mulus, tidak ada bakalan karat dan masih mengkilat, warnanya masih mengkilap ya. Nah, kalau air ini aki isi ulang ini ya kita lihat ini rontok nih. Tuh kelihatan nih, ini yang bagian tuh mungkulnya ini rontok. Dan rontokannya kita lihat tuh. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Kalau yang ini karatnya nggak rontok ya. Jadi nggak rontok. Tadi saya ngarepin sebenarnya karatnya rontok gitu. Ternyata nggak rontok. Itu untuk coolant dan coolant yang saya pakai ini. Jadi coolant merek lain bisa jadi berbeda. Saya akan tampilkan aja coolantnya seperti apa ya. Nah, ini coolant yang saya pakai kawan-kawan. Coolant ini murah. 1 galonnya ini hanya 65.000 di toko Underdeal dekat rumah saya. Kenapa saya beli ini ya? Karena kebetulan dekat rumah saya jualnya ini gitu. Saya males mau muter-muter lagi pandemi seperti ini. Jadi saya apa yang ada aja di dekat rumah saya itu yang saya beli gitu untuk percobaan. Kebetulan ada merek ini ya udah saya pakai gitu. Nah, ini untuk aki yang biru ya, aki yang botol biru air hujan atau istilahnya. Ini saya merek ini pun murah. Jadi semua yang saya pakai ini yang murah yang kebetulan ada di dekat rumah saya. Cuma itu aja. Oke, saya rasa itu aja tes kita ya, tes iseng-iseng, percobaan iseng-iseng ala rumahan ya, dengan peralatan seadanya. Untuk kesimpulan, saya kembalikan ke kawan-kawan sendiri mau seperti apa, mau pakai apa di mobilnya ya. Saya nggak akan memaksa orang untuk memakai apa, tapi dari sini saya hanya bisa kasih bayangan aja buat yang mau berpikir gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.